Kali ini kita akan bahas bahasan selanjutnya, yaitu tentang pipa seri dan paralel ya. Kita akan bahas dulu tentang pipa seri ya. Bahasan pipa seri dan paralel ini adalah lanjutan dari bahasan head loss ya, yang sebelumnya sudah dipelajari. Jadi kalau yang menyimak video ini harusnya belajar dulu yang tentang head loss ya, karena saya tidak akan menjelaskan panjang lebar tentang bahasan yang sebelumnya. Oke, pipa seri ini digambarkan seperti ini kira-kira. Ya, di sini ada dua pipa, pipa A dan pipa B, di mana yang jadi concern di sini adalah diameter A tidak sama dengan diameter B. Ketika diameter A tidak sama dengan diameter B, maka kecepatan A juga tidak sama dengan kecepatan B. Sehingga nanti pada saat perhitungan head loss ya, head loss kan untuk head loss minor dan head loss mayor, dia persamaannya, ini saya tulis tuh, head loss mayor ya, ini head loss minor. Nah, persamaannya kan melibatkan kecepatan ya. Kalau Anda lihat di sini ada nilai kecepatan. Nah, kalau nilai kecepatannya beda antara pipa A dan pipa B, maka perhitungannya tidak bisa dijadikan satu seperti pada bahasan yang sebelumnya. Jadi ini nanti harus dihitung sendiri, pipa A berapa head loss-nya, pipa B berapa head loss-nya. Ya. Dalam kasus ini diketahui bahwa ada fluida yang mengalir mulai dari titik 1 menuju titik 2 hingga ke titik 3. Yang diketahui di sini adalah panjang ya, selain diameter tadi. Kemudian diketahui juga epsilon A, epsilon B, kemudian properti dari fluidanya. Ini nanti diketahui. Nah, pada pipa seri yang kita tuliskan yang pertama adalah persamaan kontinuitas ya. Ini adalah turunan dari persamaan hukum kekekalan massa. Kontinuitas ya, sorry. Nah, persamaan kontinuitas ini menuliskan bahwa VA sama dengan VB dan sama dengan debit yang masuk ke pipa A dan pipa B, karena memang pipa A dialiri oleh fluida, kemudian fluida yang sama juga mengalir ke pipa B, gitu ya. Jadi persamaan ini penting untuk Anda ketahui. Kemudian persamaan yang selanjutnya adalah persamaan energi yang ngomongin tentang pressure drop atau head loss ya. Jadi kalau saya ngomongin pressure drop atau head loss, sebenarnya ngomongin sesuatu yang sama ya. Di sini pressure drop itu kita tulis sebagai delta P, di mana delta P ini ekuivalen dengan HL ya. Nah, kalau kita tulis persamaannya, delta P itu sama dengan gamma dikali HL gitu. Dan kalau kita melihat sistem yang ada di atas, delta P antara titik 1 hingga titik 3 itu sama dengan delta P dari 1 ke 2 ditambah dengan delta P dari 2 ke 3. Atau dalam hal ini kita bisa tuliskan delta P total itu sama dengan delta P pipa A ditambah dengan delta P pipa B, gitu ya. Nah, kalau kita tulis dalam persamaan head loss-nya, ya sama aja. Head loss total adalah head loss A ditambah dengan head loss B, gitu. Ya, sesederhana itu rumusnya. Saya rapikan dulu sebentar supaya tidak makan tempat ya. Nah, begini. Karena masih ngebahas bahasan yang sama. Sip. Kira-kira begini. Nah, jadi dua persamaan ini kita harus ketahui. Untuk pressure drop dan head loss ini sebenarnya sama dengan persamaan energi ya. Jadi energi yang masuk sama dengan energi yang keluar, di mana jumlah energi keluar itu nanti diperhitungkan antara pipa A dan pipa B. Gitu, ya.
Itu kira-kira untuk teorinya yang sederhana untuk pipa seri. Kita akan lanjut ke skenario kasus ya. Skenario kasus di sini ada dua ya. Kita bahas dulu kasus yang pertama, kasus yang paling sederhana, di mana di sini diketahui nilai V dot-nya ya. Selain nilai V dot, yang diketahui adalah nilai dA, dB, LA, LB, epsilon A, epsilon B, rho, dan mu. Ini sudah diketahui. Kemudian yang dicari adalah nilai HL ya, atau delta P total ya. Nah, urutan penyelesaiannya kalau saya tuliskan di sini solusinya ya. Itu yang pertama, kita menggunakan persamaan kontinuitas ya. Nah, menggunakan persamaan kontinuitas kita punya V dot A sama dengan V dot B, dan itu sama dengan V dot yang masuk ke dalam pipa A dan pipa B. Dari sini nanti kita bisa dapatkan kecepatan A sama dengan V dot A dibagi dengan AA, dimana V dot, kalau kita jabarkan ya, nanti V dot A ini dikali 4 dibagi dengan VdA kuadrat. Ini dari mana? Ini karena AA sama dengan VdA kuadrat per 4. Jadi dari sini nanti kita bisa dapatkan VA ya. Begitu pula dengan VB. Ya, tinggal diganti saja parameternya, yang A dengan yang B. Ya. Nah, setelah VA dan VB bisa didapatkan, maka yang selanjutnya adalah kita mencari berapa nilai Reynolds number. Ya, Reynolds number A ini rumusnya adalah rho dikali VA dA per mu. Ya, kalau kita inventarisir nilai rho, mu, dA, dan VA sudah didapatkan. Ya, maka dari itu nanti ini kita bisa hitung nilai Reynolds number A-nya. Begitu pula dengan Reynolds number B. Ya. Reynolds number A dengan Reynolds number B kalau sudah didapatkan, kita gabungkan nanti dengan nilai epsilon A dan epsilon B ya, karena nanti dua-duanya akan menghasilkan nilai epsilon per D untuk yang A dan untuk yang B. Ya. Ketika Reynolds number dan epsilon per D-nya sudah didapatkan, maka kita bisa hitung nilai friction factor. Atau kita cari lewat diagram ya. Jadi nanti kita akan dapatkan FA, FB via Moody charge atau persamaan Colebrook atau persamaan Halan. Nanti boleh dicari via beberapa cara tadi ya. Nah, setelah FA dan FB didapatkan, selanjutnya kita tinggal hitung head loss-nya saja. Di mana head loss head loss mayor ya. Head loss mayor A ini adalah FA kali LA per DA VA kuadrat per 2G. Nah, ini kuadrat ya. Kita cek angka ini ada, ini ada, ini ada, ini ada, ini ada. Semuanya sudah diketahui, maka nanti HLA bisa dihitung. Sehingga kalau HLA bisa dihitung, HLB juga bisa dihitung, dan kita akan dapatkan head loss total, di mana head loss total adalah HLA plus HLB. Gitu ya. Semudah itu.
Nanti kalau mau di convert jadi pressure drop ya tinggal dikalikan saja head loss totalnya dengan gamma. Oh ya, di dalam skenario kasus ini saya harus tambahkan ya, kita asumsikan HL minornya mendekati 0 ya. Karena untuk mempermudah saja, supaya mempermudah gambaran untuk menyelesaikan soal, jadi head loss minornya kita abaikan dulu ya. Oke, kira-kira begitu untuk skenario yang pertama. Nah, selanjutnya kita masuk ke skenario yang kedua, di mana skenario yang kedua ini sedikit lebih rumit karena melibatkan perhitungan yang iteratif. Di skenario yang kedua, kita akan dihadapkan dengan parameter HL yang sudah diketahui atau delta P ya. Ya, kasusnya antara dua itu yang diketahui. Kemudian selain itu kita sudah tahu DA, DB, LA, LB, epsilon A, epsilon B, rho dan mu. Yang dicari sekarang adalah V dot-nya ya. Untuk solusinya ini kita akan coba jabarkan ya. Yang pertama, karena HL total sudah diketahui ya, kita tinggal tulis saja bahwa HLA plus HLB sama dengan HL total. Kita jabarkan lagi persamaannya. HLA adalah FA dikali LA per DA dikali VA kuadrat per 2G. Nanti ditambah dengan FB dikali LB per DB VB kuadrat per 2G. Gitu ya. Kita cek dan inventarisir parameter apa saja yang sudah diketahui. HL total sudah ada, LA, DA sudah, G sudah, LB, DB, dan G juga sudah. Nah, yang sudah diketahui ini itu karena dia berupa angka, kita bisa ganti dia dengan simbol C ya. C itu kita beri untuk menandakan bahwa dia adalah konstanta. Jadi nanti ini adalah angka sama dengan FA ya. Oh gini aja. Ini kan LADA ya, LADA dan 2G ini kan adalah angka. Jadi langsung saya tulis saja di depan ya. Saya tulis gini, C kemudian dikalikan dengan FA dan VA kuadrat ditambah dengan C dikalikan dengan FB dan VB kuadrat gitu ya. C-nya saya ganti warna merah. Oke. Ya, kita lanjut. Setelah ini diketahui persamaan ini ya, kita lihat ini yang mana yang belum ada angkanya. 1, 2, 3, 4. Ada 4 parameter yang belum diketahui angkanya. Kita akan coba cari persamaan lain yang bisa membantu untuk menyederhanakan persamaan ini. Di sini kita akan gunakan persamaan kontinuitas ya. Dari persamaan kontinuitas kita punya V dot A sama dengan V dot B, di mana VA dikali AA sama dengan VB dikali AB. Kecepatan dikali luas ya, itu jadi V dot. Kita masukkan nilai kita jabarkan ya,
AA ya, menjadi sebuah parameter. Ada VDA kuadrat per 4 VB, ini kita jabarkan juga AB-nya jadi VDB per 4, DB-nya dikuadratkan. Ada V dan 4 di kanan dan di ruas kiri, kita coret. Sisanya kita punya VA DA kuadrat sama dengan VB DB kuadrat. Kemudian kita pindahkan DA-nya ke ruas kanan, jadi nanti kita punya VA sama dengan VB dikali DB kuadrat per DA kuadrat. Perlu diketahui juga bahwa DA dan DB ini sudah ada angkanya, sehingga kita bisa misalkan dia menjadi konstanta ya. Kita bisa tuliskan bahwa DB kuadrat dibagi dengan DA kuadrat adalah konstanta. Jadi nanti kita punya persamaan VA sama dengan C dikali VB. Oke ya. Kita sudah punya satu persamaan, nanti persamaan ini akan kita masukkan ke sini ya. Kalau kita masukkan nanti kita punya persamaan baru. Kita tulis di sini C sama dengan ini C, yes, kok jadi warnanya lucu begini ya. C sama dengan C dikali FA ya. Di dalamnya VA ini kita ganti dengan C dikali VB, kemudian dikuadratkan ditambah dengan C dikali dengan FB VB kuadrat gitu ya. Nah, C dengan VB yang ada di dalam ini dikuadratkan, nanti C-nya jadi C kuadrat. C kuadratnya dioperasionalkan dengan C yang ini, nantinya dia akan menjadi C, akan menjadi sebuah konstanta. Yang kalau kita tulis nanti kita punya C sama dengan C dikali FA VB kuadrat plus C dikali FB VB kuadrat gitu ya. Nah, kita punya VB yang sama ada di dua ini ya, dua suku ini. Nanti kita jadikan satu ya, kita jadikan satu di depan. Jadi nanti kita sederhanakan lagi persamaannya menjadi C sama dengan C dikali VB kuadrat dikali dengan FA plus FB gitu. Nah, di persamaan yang terakhir ini awalnya kita punya 4 parameter yang tidak diketahui, sekarang kita hanya punya 1, 2, 3. Otomatis ini menyatakan bahwa nambah satu persamaan kontinuitas tadi akan membuat persamaan head loss menjadi lebih sederhana. Selanjutnya kita tinggal cari FA dan FB. Nah, ini harus kita tebak ya. Ini harus ditebak secara educated ya, ditebak dengan dasar yang jelas. Oke, bagaimana cara menebaknya? Kita akan menebak angka FA dan FB menggunakan diagram Moody ya. Diagram Moody-nya sudah saya siapkan tadi di akhir sini. Kita pindah dulu ke bagian atas ya, diagram Moody-nya. Jadi nanti kita akan tebak dari sini. Saya akan tuliskan di bagian sini ya. Caranya menggunakan
diagram Moody ya. Secara apa ya, teoretik, diagram Moody ini kalau kita lihat di diagramnya ya, nah yang ini nih, kalau kita lihat ini dia dibagi menjadi beberapa bagian ya. Daerah sini ada laminar, daerah sini ada transition, dan daerah sebelah dari transition ini ke sana adalah turbulent. Tapi turbulent ini juga dibagi menjadi dua. Ada daerah yang namanya wholly turbulent, dan itu adalah daerah yang berada di sebelah kanan garis putus-putus ini. Nanti kita akan menebak nilai F berdasarkan nilai epsilon per D yang ada di daerah wholly turbulent. Jadi tebakan kita yang pertama adalah mengasumsikan dulu alirannya wholly turbulent ya, wholly turbulent. Sehingga kalau sudah masuk ke daerah wholly turbulent, kita bisa lihat, saya ambil sampel di sini adalah yang epsilon per D-nya 0,02 ya. Kalau Anda lihat di sini, nah, di daerah wholly turbulent, garis epsilon per D-nya lurus ya. Jadi kalau kita mau ambil Reynolds number yang minimnya di daerah sini, atau di tengah, atau di mana saja di daerah wholly turbulent, nilai F-nya akan sama ya. Jadi nilai F-nya akan konstan. Di sini nilai F-nya untuk epsilon per D 0,02 itu kira-kira dapat di 0,049. Ya, di daerah sini 0,049. Nah, nanti kita akan tebak dengan cara yang seperti itu ya. Oke, kita hapus dulu ini. Kita cek ya. Jadi kita sudah punya nilai epsilon per D pastinya ya. Hitung nilai epsilon per D. Dapat nilai F, baik FA maupun FB. Epsilon D-nya juga ada yang A dan B ya. Sebagai contoh di sini, saya contohkan tadi ya. Kita ulang. Misalkan epsilon per D yang A adalah yang ini ya. Maka kita akan fokus ke yang sini. Kemudian kalau kita tarik nanti kita dapat nilai epsilon per D 0,02 ini. Nilai F-nya adalah ini. Ini tebakan untuk FA misalkan. Ini epsilon D per A. Epsilon per D untuk yang A. Kita cek lagi, misalkan kita sudah punya nilai epsilon per D yang B gitu ya. Epsilon per D yang B misalkan nilainya adalah 0,004. Kita tarik garis ke kiri. Kita akan dapatkan nilai F-nya itu yang ini. Nah, nilai F-nya kita dapatkan untuk FB-nya. Sesudah nilai FA dan FB didapatkan, baru nilai tadi kita masukkan ke persamaan yang ada di atas ini. Ya. Jadi setelah didapatkan nilainya, baru kita masukkan nilai ini ke sini. Ya. Kalau saya tulis di sini, nanti kita punya nilai C ya sama dengan C dikali VB kuadrat FA plus FB. Di sini nilai FA sama FB-nya sudah dapat, berarti kita punya C sama dengan C dikali VB kuadrat
dikali dengan C ya, karena 2 ini jadi C. Ya, C-nya ini dikalikan dengan ini, ya nantinya kita sudah bisa dapatkan nilai VB. Ya, VB kuadrat sama dengan C. Ya, berarti VB-nya adalah akar C, begitu ya. Dapatlah intinya nilai VB-nya. Nah, setelah dapat nilai VB bagaimana? Ya, apakah selesai? Tidak. Nilai VB tadi ini kita gunakan untuk menghitung Reynolds number-nya. Ya. Reynolds number B nanti berapa ya? Sorry, dB VB per mu gitu ya. Nanti kita hitung ini, dan setelah kita hitung kita cek nilai Reynolds number ini ada di mana. Jika nilai Reynolds number-nya berada di rentang ini hingga ini untuk yang B ya, berarti asumsi kita sudah betul kalau misalkan di sini. Tapi kalau misalkan nilainya ada di sini, kita cek ya, kita lihat misalkan nilai Reynolds number-nya tidak berada di daerah wholly turbulent gitu ya. Itu kita tinggal cek saja. Misalkan nilainya ada di daerah sini. Gitu ya, di 1 kali 10 pangkat 5. Nah, kalau kita cek nilainya ada di 0,029. Tebakan awalnya 28. Nah, kita tinggal kompensasi aja apakah 29 dengan 28 itu mirip atau tidak. Kalau tidak, ya berarti kita harus hitung ulang. Kita hitung mulai dari yang FB lagi. Ya, masukkan nilai FB yang baru ke dalam persamaan yang tadi ya. Kita masukkan ke dalam persamaan yang sini. Masukkan lagi ke sini. Kemudian dihitung lagi, nanti dapat lagi VB ya. Setelah dapat VB, dicek lagi berapa nilainya, terus saja dihitung berulang-ulang seperti itu. Itu untuk yang VB, VA juga sama, nanti juga dihitung RA-nya ya, Reynolds number A-nya, dan Reynolds number A-nya nanti dicek apakah menghasilkan nilai FA yang sama dengan tebakan awal atau tidak. Jika tidak, ya dia lakukan lagi perhitungan berulang. Itu ya, itu untuk kasus pipa seri skenario perhitungan yang kedua. Mungkin itu dulu untuk pipa seri. Kita akan lanjutkan pipa paralel di video selanjutnya ya. Mungkin begitu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.